Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Lail 99 Channel. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputar aplikasi pinjaman uang online nih teman-teman. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah komentar-komentar teman-teman yang sudah teman-teman ajukan di setiap video saya. Jadi saya akan membaca dan membahas dan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengirim pertanyaannya ke YouTube saya akan buatkan videonya ya teman-teman. Jadi teman-teman simak dan tonton videonya sampai habis ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menantikan video terbaru dari Lail 99 Channel. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensubscribe channel kami. Yang baru berkunjung atau yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman uang online dari Lail 99 Channel. Dan saya doakan untuk teman-teman semuanya panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan banyak rezekinya. Khususnya yang punya hutang perpinjolan, semoga segala hutang-hutangnya segera lunas dan secepatnya bisa keluar dari dunia perpinjolan. Dan teruntuk yang sedang gali lubang, tutup lubang, lebih baik berhenti ya teman-teman. Tidak usah memaksakan membayar jika teman-teman sudah terjebak dan sudah tidak ada dana lagi, lebih baik teman-teman galbay saja. Jangan pernah takut untuk gagal bayar, utamakan dulu untuk kebutuhan keluarga. Untuk urusan utang piutang perpinjolan legal OJK bisa teman-teman tunda ya. Nanti bisa negosiasi pembayarannya dan bisa menyelesaikannya satu persatu. Khusus yang legal ya. Kalau yang ilegal mah lebih baik teman-teman galbay saja. Tidak usah dibayar kalau yang ilegal. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasannya. Kali ini saya akan membacakan dan membahas komentar-komentar yang sudah teman-teman kirimkan di kolom komentar video saya. Oke, komentar yang pertama yaitu dari Kak Tania Indreswari. Kreatif ya, debt kolektornya emang manusia hebat yang jadi debt kolektor itu. Ya Kak, ya, jadi debt kolektor itu kan mungkin kejar target ya Kak. Jadi segala cara akan dilakukan biar kita itu takut dan kita itu akan segera membayar. Jadi mereka akan melakukan segala hal untuk menakut-nakuti kita dan mengancam kita seperti itu. Jadi untuk teman-teman tidak perlu takut, kuatkan mental saja. Debt collector juga manusia kok. Jadi teman-teman harus kuatkan mental, terus siapkan apa yang perlu teman-teman lakukan setelah teman-teman mendapat teroran itu. Tapi kalau saran saya kalau hanya memang teroran saja tidak perlu diambil pusing teman-teman, karena kita kan tidak langsung berinteraksi dengan orangnya. Jadi abaikan saja, tidak pernah usah digubris seperti itu. Oke, yang selanjutnya Rucep Kak. Kenapa ini Rucepnya? Rucep itu dia masuk aplikasi semi legal ya Kak, dan dia sudah terdaftar di OJK seperti itu. Untuk yang selanjutnya dari Kak Miftah, tapi dapat info katanya dia masuk BI checking Kak. Untuk kredito sendiri sampai saat ini masih aman ya Kak. Saya sendiri sudah mengalami ya gagal bayar di aplikasi kredito ini, dan sampai saat ini kemarin waktu saya gagal bayar di keterlambatan yang ke-3 bulan, saya itu mengajukan kur di BRI dan itu saya lolos di slik OJK. Terus habis itu 1 tahun kemudian ketika saya sudah gagal bayar ke 1 tahun, itu saya juga melakukan top up dan di situ tidak dipertanyakan sama sekali mengenai aplikasi pinjol-pinjol yang saya punya. Yang ditanya oleh mantrinya itu hanya satu, Shopee Pay Later itu harus dibayar. Padahal saat itu saya juga banyak aplikasi legal yang saya galbaikan. Ada Kami, ada Pundi, ada Rupiah Cepat,
ada Uku, ada Kredito, intinya ada 18 aplikasi pinjol yang saya galbay, ada juga Mau Cash, itu saya juga lolos. Jadi tidak dipertanyakan, tidak dipermasalahkan sama sekali, yang dipermasalahkan hanya satu, Shopee PayLater. Itu suruh melunasi baru bisa mengajukan KUR. Seperti itu ya Kak. Jadi saya sudah mengalami sendiri, aman dari slik OJK. Oke, yang selanjutnya dari Kak Argatama, ringan pinjam Kak. Untuk aplikasi ringan pinjam ini dia masih termasuk ilegal ya Kak. Jadi aman untuk digalbay, tapi harus benar-benar diamankan semua biar tidak kena sebar data. Oke, yang selanjutnya dari Kak Koko. Gagal bayar itu membantu negara kita memberantas praktik riba lintah darat yang merusak generasi muda mendatang. Betul sekali. Karena selain itu, gagal bayar itu juga menjadi jalan keluar untuk teman-teman yang sudah capek gali lubang tutup lubang. Karena apa? Saya bilang jalan keluar karena ketika kita sudah gagal bayar di aplikasi pinjol itu kita tidak akan dikasih limit lagi atau limit bakalan dibekukan. Ketika kita ada gagal bayar di aplikasi yang legal maupun semi legal itu kita tidak akan bisa mengajukan lagi. Nah, ketika kita tidak bisa mengajukan lagi, ya sudah kita bisa keluar dari dunia perpinjolan itu. Jadi ketika kita niat untuk melunasi beberapa aplikasi pinjol itu dengan jual sawah atau jual rumah gitu ya, kita tutup, itu sudah dipastikan suatu saat akan mengambil lagi. Soalnya dengan mudah bisa mendapatkan uang gitu ya. Jadi lebih baik saran saya untuk di gagal bayar saja. Jadi nanti bisa teman-teman negosiasi pembayarannya, maksudnya hanya membayar pokok saja di aplikasi tersebut, seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari KSJSJSC ya. Saya baru pinjam, baru tahu kalau bantu dana kayak gini, takut banget jadinya. Tidak perlu takut Kak. Jadi yang perlu dihadapi nanti ketika sebelum jatuh tempo, Kakak amankan semuanya seperti kontak, terus data-data yang penting itu Kakak amankan biar mereka tidak backup. Jadi nanti Kakak juga bisa sharing sama admin ya, nanti bisa dibantu arahkan apa yang perlu Kakak lakukan setelah ini sesudah Kakak mengajukan dan sebelum jatuh tempo, seperti itu. Jadi Kakak biar bisa diarahkan dan bisa mendapat jalan keluarnya. Gitu ya Kak. Oke, yang selanjutnya dari Kak Muhammad Aditya. Kak mau tanya kalau masih dalam proses apa bisa dibatalkan? Setahu saya kalau masih dalam proses itu tidak bisa Kak. Jadi kita harus nunggu di ACC atau tidaknya. Seperti itu kalau yang di Kredit Pintar, kalau kita sudah masih dalam proses itu berarti kita sudah dalam pengajuan ya Kak. Jadi kita tidak bisa untuk membatalkan pengajuannya. Jadi nanti nunggu sampai di ACC atau tidaknya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya dari Kak Azam Rasyafi. Ya kalau udah telat gimana ya? Maksudnya telat melakukan ini semua tidak apa-apa Kak. Untuk ketika Kakak baru tahu cara mengamankan biar debt collector tidak bikin grup di WhatsApp, Kakak langsung lakukan saja biar nantinya kalau pihak debt collector ini mau membackup lagi, mereka sudah tidak ada akses lagi Kak. Jadi Kak apa Kakak lakukan biarpun terlambat tapi Kakak sudah melakukan. Gak apa-apa, biar tidak semuanya mereka backup seperti itu Kak. Untuk yang selanjutnya untuk Mau Cash Bogor gimana Kak? Untuk setahu saya dari teman-teman yang sharing kepada saya untuk aplikasi Mau Cash sendiri ini masih belum ada yang didatangi ya Kak. Jadi masih belum ada yang bilang yang wilayah Jabodetabek mereka didatangi oleh debt collector Mau Cash. Jadi masih belum ada yang ngeklaim bahwasanya dia sudah didatangi oleh debt collector Mau Cash seperti itu Kak. Tapi untuk Jabodetabek ini emang agak rawan untuk debt collectornya. Tapi saya sendiri di daerah Surabaya, yang mana rumah saya ini dekat sekali dengan kantor FIF, itu aman ya Kak. Jadi tidak ada debt collector sampai saat ini. Oke, yang selanjutnya. Seriusan itu rupiah cepat gak masuk BI checking dan gak di blacklist pihak bank nama kita tanpa disuruh lunasin, soalnya saya ada galbay juga di Rucep ini Kak. Untuk rupiah cepat aman ya Kak. Jadi seperti aplikasi pinjol yang saya galbay lainnya itu saya lolos di
proses slik OJK. Yang tidak lolos hanya Shopee Paylater. Termasuk saya juga galbay di aplikasi Rupiah Cepat ini aman Kak. Jadi tidak ada terpengaruh untuk slik OJK dan tidak di blacklist dari bank. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari Kak Pepi. Kak mau tanya, kalau telat sehari 2 hari bakal neror Kondar nggak? Tolong jawab Kak. Bakalan diteror Kak. Biasanya kalau aplikasi semi legal atau ilegal itu sebelum keterlambatan itu sudah nge-WA kita ya, 1-2 hari itu sebelum jatuh tempo itu sudah nge-WA kita, sudah reminder kita, mengingatkan kita bahwasanya kita sudah mendekati jatuh tempo. Jadi biasanya nanti ke hari ke-1 atau kedua itu biasanya mereka langsung menghubungi Kondar seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu dari Kak Hidup Joko. Kak, saya galbay di akun aku sudah 4 hari. Kira-kira sumber data nggak Kak kalau teror setiap hari? Untuk akun aku ini seharusnya tidak boleh ya Kak, karena dia ini termasuk aplikasi yang diawasi oleh OJK dan seharusnya dia tidak boleh melakukan sebar data. Tapi sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang legal, dia mengancam kepada nasabahnya untuk sebar data. Jadi tidak bisa dipastikan ya Kak, itu sebar data atau tidak. Oke, yang selanjutnya yaitu Kak, emang kalau UKU udah akses ke kontak ya. Saya sudah galbay. Tadi saya cek untuk aksesnya tiba-tiba udah akses ke kontak. Emang dari awal apa tiba-tiba bisa akses? Tolong dibantu jawab ya Kak. Untuk aplikasi UKU sendiri ini dia biasanya sebelum masuk itu kita disuruh ngaktifkan akses lokasinya Kak. Jadi biasanya kalau tidak mengaktifkan akses lokasi atau lokasi yang ada di bawah itu atau yang atas di dashboard HP, biasanya yang di atas itu kalau sudah nyala itu biasanya dia bisa akses. Terus untuk kontak sendiri biasanya itu nanti dia bisa langsung masuk Kak. Jadi nanti itu ada apa ini kayak notifikasi gitu ya. Bolehkah mengakses kontak? Nanti ada iya atau tidak. Ketika kita ngeklik iya, berarti itu kita sudah mengizinkan mereka untuk mengakses kontak-kontak atau data-data kita yang ada di handphone. Seperti itu Kak. Tapi mereka hanya bisa mengaksesnya itu tidak semua, hanya beberapa saja. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya dan yang terakhir. Ini beneran nggak saya telat 2 hari langsung diteror sama DJ? Ya beneran Kak, jangankan 1 hari, 1 atau 2 hari sebelum jatuh tempo itu biasanya sudah berisik sekali untuk aplikasi-aplikasi pinjol ini, baik legal, semi legal maupun yang ilegal. Seperti itu ya Kak. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.